Open System Interconnection (OSI). Model OSI diciptakan di Eropa oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1977. Fungsi dari model OSI adalah menyediakan kerangka logika terstruktur pada proses komunikasi data yang berinteraksi melalui jaringan komputer. Terdapat 7 layer pada model OSI yang setiap layernya bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Pada layer ketujuh, disinilah kita selama ini berinteraksi, karena layer ini adalah penghubung antara aplikasi jaringan yang membutuhkan akses kepada si layanan jaringan. Dan ketika kita gagal melakukan komunikasi jaringan, layer ini juga yang menyampaikan pesan kesalahan jika terjadi kendala pada jaringan. Contohnya, ketika kita ingin mengakses internet, melakukan percakapan messenger, mengirim email, serta streaming video dan sejenisnya. Pada layer 6, disinilah layer yang paling mudah bagiannya, yaitu mengubah bentuk data yang akan dikirimkan oleh aplikasi jaringan menjadi format yang sesuai untuk melewati jaringan. Contohnya adalah ketika kita akan mengirimkan data berupa gambar yang ternyata dijadikan format biner dahulu agar bisa dilanjutkan proses pengirimannya. Pada layer 5, disinilah proses apakah sebuah koneksi akan dibuat, dibiarkan tetap berjalan, atau bahkan dihentikan. Contohnya adalah ketika kita dipaksa keluar dari sisi login karena telah 10 menit lebih tidak melakukan aktivitas. Pada layer 4, disinilah berbagai macam data yang akan dikirimkan, dipecah-pecah menjadi beberapa bagian, dan diberi penanda sesuai urutannya. Dan penanda itulah yang akan menjadi petunjuk apakah data tadi diterima secara utuh atau harus dikirimkan ulang karena ada yang hilang di tengah jalan. Contohnya, ketika kita ingin mengirim email, namun ternyata email yang kita kirimkan tidak terkirim secara sempurna karena kendala koneksi dan kita diminta untuk mengirim ulang jika masih ingin email tersebut disampaikan. Pada layer 3 ini, disinilah terjadinya looping, pendefinisian alamat IP, serta pembuatan header kepada paket yang akan diberi. Contohnya, ketika kita ingin melakukan pengiriman data pada jaringan, data tersebut akan diberikan tugas mengenai di mana tujuannya, jalur mana yang akan ia lewati untuk bisa sampai ke tujuannya. Pada layer 2, saat mendapatkan data dari layer 1, disinilah terjadinya pemeriksaan kesalahan transmisi fisik, penentuan operasi dari hub dan switch. Dan pada aplikasinya di layer inilah yang memiliki bagian paling rumit dari layer lainnya. Dan pada layer 1 ini, disinilah terjadinya pengiriman bit data digital dari pengirim ke tujuan melalui media tegangan listrik, referensi radio, dan inframerah ataupun cahaya biasa. Contoh dari layer 1 ini adalah saat terjadinya pengiriman bit data dengan menggunakan kabel fiber optik. Selanjutnya, lapisan TCP/IP. Lapisan TCP ini berhubungan dengan lapisan model OSI, yaitu pada layer keempat, transport. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini terdapat subprotokol yang menangani masalah komunikasi yang terdapat dalam 4 lapisan arsitektur TCP/IP. Pada layer 5, lapisan ini menangani berbagai aplikasi yang akan menggunakan jaringan.
Pada layer 4, lapisan yang menjamin reliabilitas pengiriman paket-paket data serta mengatur urutan paket tersebut. Protokol TCP digunakan pada lapisan ini. Dan pada layer 3, lapisan ini menangani rute data dan akses antara dua komputer yang berkomunikasi dalam jaringan yang berbeda. Lapisan ini menggunakan protokol internet untuk memilih rute SATA dalam jaringan yang beragam. Pada layer 2, lapisan ini menangani rute data dan akses antara dua komputer yang saling berkomunikasi dalam jaringan yang berbeda. Lapisan ini juga memeriksa alamat penerima data dan menetapkan prioritas pengiriman. Pada layer 1, lapisan ini menangani antarmuka antara medium transmisi dengan peralatan, karakteristik fisik seperti medium, bentuk sinyal, dan kecepatan sinyal.